Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Purnama Yuda dari kelas PAIB semester 2. Yang terhormat Bapak Acep Rahmat MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikitnya tentang konsep pendidikan menurut Paul Freya dan Ivan Illich. Paulo Freya adalah seorang pendidik, teolog, humanis, sosialis, dan bahkan dianggap Mesias dunia ketiga khususnya masyarakat Amerika Latin. Amerika Latin, pemikirannya selalu mencerminkan nada gugatan, protes, dan berontak terhadap segala bentuk pendidikan yang telah mencabut manusia dari kesadarannya. Paulo Freya juga tergolong kaum cendekiawan atau ilmuwan yang produktif dan berpikiran tajam. Gagasan dan pemikirannya dibangun dengan cukup kokoh karena didasarkan kemampuan dan ketajaman melihat masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Paulo Freya lahir pada 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di Brazil bagian timur laut. Ia berasal dari keluarga kelas menengah, namun sering mengalami kesulitan finansial. Situasi seperti itulah yang membuat Freya menyadari arti lapar bagi anak sekolah dasar, dan situasi juga membuat ia pada waktu kecil bersumpah untuk membuktikan hidupnya melawan kemiskinan dan kelaparan serta membela kaum miskin, sehingga tidak ada anak lain yang merasakan penderitaan seperti yang pernah ia alami. Kemampuannya di sekolah pada usia 15 tahun atau 2 tahun ke belakang umurnya di kelas cukup untuk memenuhi syarat masuk ke sekolah lanjutan. Namun setelah keadaan keluarganya sedikit membaik, ia dapat menyelesaikan sekolahnya. Ia kemudian memasuki Universitas Recife pada tahun 1943. Ia masuk ke Fakultas Hukum sembari mempelajari filsafat dan psikologi bahasa. Ia juga bekerja separuh waktu sebagai instruktur bahasa Portugis. Selama periode ini ia membaca karya Maritain, Bernanos, dan Mounir, pribadi-pribadi Katolik yang kelak terbukti sangat mempengaruhi filsafat kependidikannya. Tujuan dari pendidikan menurut Freya adalah manusia yang bisa berkehendak dan bisa mengontrol kehendak tanpa adanya paksaan. Dan yang kedua, menurut biografi Ivan Illich. Ivan Illich lahir pada bulan September tahun 1926 di Wina, Austria. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Ivan Illich sepanjang hidupnya ia tinggal di banyak tempat di dunia. Dari Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, bahkan Asia pun ia pernah dikunjungi. Semasa kecil, Ivan sering berpindah tempat tinggal. Hal ini dikarenakan ia harus mengikuti orang tuanya. Akibat Ivan tak pernah belajar di sekolah tertentu, ia berpindah tempat tinggal selama 4 tahun di Dalmatia, Wina, dan Prancis. Atau dimanapun orang tuanya berada. Baru di rumah kakeknya di Wina ia bertempat tinggal selama tahun
1930-1930-an saat masih anak-anak. Inilah perkembangan intelektual Ipan bertambah, akan tetapi karena dianggap terlalu muda untuk bersekolah, ia tidak segera dimasukkan ke sekolah meskipun sudah menunjukkan kecerdasannya. Ketika Serdadu Hitler menduduki Australia pada tahun 1938, Ipan sebagai putra insinyur Dalma yang kaya dan Yahudi Sephardic menjadi korban diskriminasi Nazi terhadap etnis Yahudi, sehingga pada tahun 1941 bersama ibu dan saudara kembarnya mereka meninggalkan Austria dan tinggal di Italia. Pada periode inilah Ipan memasuki biara 4. Pada masa selanjutnya Ipan belajar ilmu-ilmu alam dan diwisudakan berkali-kali akibat lulus kuliah sejarah, filsafat, dan teologi. Usia 24 tahun, Ipan telah ditahbiskan menjadi pastur. Walaupun kecerdasan, sofistikasi aristokratik, dan kesalehannya mendukung Icich sebagai calon ideal mendukung Ipan calon ideal untuk tugas diplomatik dari Vatikan. Namun pandangan kritisnya terhadap dimensi institusional gereja yang kemudian diungkapkan dalam tulisan-tulisannya membuat menolak belajar di Collegio, sekolah berasrama gereja di Nobili Ecclesiastici. Pada tahun 1951 Icich meninggalkan Roma menuju New York. Setelah sampai di New York, sebuah percakapan tentang masalah orang Putrariko di rumah seseorang temannya yaitu menyebabkan Icich membatalkan rencananya mengikuti program pasca doktoral. Ia kemudian menemui kardinal suplemen untuk meminta ditugaskan di tengah jemaat Puerto Rico dan kardinal. Suplemen pun memenuhi keinginan bagi Keuskupan Agung New York. Masalah orang Putrariko adalah mengintegrasikan para imigran ke dalam agama Katolik Amerika, sebuah ide yang dianggap chauvinistik oleh Icich dan sangat bertentangan dengan kasih Kristus. Setelah melapor ke Instruction Perpetua, ia mulai membanggakan dan mempraktikkan pendekatannya yang sangat berbeda. Jadi tujuan dari pendidikan adalah menjadikan manusia yang bisa berkehendak dan bisa mengontrol kehendak tanpa adanya paksaan. Sekian dari saya.